Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan lahir dan batin, dan semoga kita selalu istiqomah dalam kebaikan, agar kehidupan kita, aktivitas kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di hari ini saya mau menjelaskan sedikit manfaat tentang bidara, atau sering kita jumpai daun bidara atau serbuk bidara. Itu manfaatnya banyak sekali, dari manfaat untuk penyakit medis ataupun penyakit non medis. Nah, di sini saya mau membahas untuk penyakit yang non medis dahulu. Serbuk bidara itu juga bisa. Serbuk itu kan kebanyakan praktisi itu memakai daun bidara. Nah, tapi kalau tidak ada daun bidara, itu juga bisa pakai serbuk bidara seperti ini. Ini banyak di toko-toko online, juga banyak serbuk bidara. Ini lebih instan, jadi lebih mudah untuk membuat racikan herbalnya untuk penyakit non medis kayak gitu. Tapi lebih baik kalau ada itu diusahakan untuk yang daun yang baru metik itu lebih reaksinya itu lebih bagus, karena itu masih berbentuk daun dan masih segar. Jadi sebelum kita melakukan peracikan bidara, sebaiknya kita harus menyiapkan dulu seperti air putih. Ya, diusahakan air putih itu yang matang. Jadi jangan yang seperti mineral yang belum dimasak, itu kan masih mineral alami gitu. Tapi kalau sudah dimasak itu bagus. Tapi kalau tidak ada atau mendesak adanya semua mineral, ya nggak apa-apa. Tapi disarankan atau dianjurkan itu pakai air yang sudah dimasak gitu. Nah, kalau juga tidak ada yang memakai di daerah jenengan semua itu susah mencari daun bidara, ya beli aja yang serbuk yang seperti ini, nggak apa-apa. Jadi saya juga kadang memakai yang serbuk kayak gini untuk pasien saya, untuk penyakit medis atau non medis juga bisa. Jadi sebelum kita memakai, ini saya membahas yang serbuk dahulu ya. Yang serbuk ini kita harus tadi menyiapkan air yang sudah masak atau sudah matang gitu. Terus kita siapkan serbuk bidara, lalu ambil serbuknya itu 1 sendok makan. Untuk saja makan itu langsung dimakan ke air gitu. Airnya kalau bisa yang panas itu buat melarutkan serbuk bidaranya gitu. Nah, setelah dilarutkan itu jangan langsung diminum, saudara. Tunggu dulu sampai sampai airnya itu dingin, sampai dingin. Lalu setelah dingin dan sudah larut, kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Kalau saudara-saudara semua itu bingung itu bacaan ruqyah itu yang bagaimana. Bacaan ruqyah itu banyak, saudara. Jadi kita ambil saja yang inti-intinya saja. Kita ambil yang ayat kursi. Oke, ayat kursi, lalu Al-Fatihah, lalu Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, lalu An-Nas. Nah, dibacanya berapa kali? Kalau ayat kursi itu 1 kali, Al-Fatihah cukup 1 kali, nggak apa-apa. Lalu Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Nah, kalau sudah, kita tiupkan ke air tadi yang sudah dilarutkan serbuk bidara tadi. Nah, kayak gitu. Kalau ditambahin ayat ruqyah yang lain juga
nggak apa-apa, lebih bagus gitu. Seperti bismillahirrahmanirrahim masmihi san fitrati wala bismai wa samal alim juga nggak apa-apa, atau a'udzubillahi wa qutri min syarri ma ajidu wa hadir juga nggak apa-apa, ya terserah. Tapi yang inti itu tadi yang saya sebutkan dari awal, itu ayat kursi, al-fatihah, al-ikhlas, al-falaq, anas, itu yang inti untuk bacaan ruqyah. Setelah itu sudah dibacakan, itu tiupkan ke air tadi yang sudah dilaruti bidara tadi, kita tiupkan 3 kali saja, niatkan karena Allah media ini untuk menyembuhkan dari penyakit dan gangguan sihir atau gangguan makhluk halus gitu. Jadi setelah itu baru diminumkan ke pasien. Nah, biasanya reaksinya gimana? Nah, reaksinya itu masing-masing saudara. Apabila dia sudah terlalu terlalu fatal atau sering kena gangguan ilmu hitam, itu bisa langsung muntah. Biasanya kebanyakan kayak gitu, sampai muntah, itu keluarkan saja saudara. Jadi kalau bisa, ini juga buat sendiri juga bisa. Caranya seperti tadi sama, diminum, lalu kalau bisa bismillah, itu sapu-sapuan saja ke bagian perut. Nah, bagian perut, bismillahirrahmanirrahim ta'ala untuk membuang sesuatu yang negatif dalam tubuh kita, tarik ke atas, ditekan seolah-olah kita menarik sesuatu yang buruk dari tubuh kita, lalu tekan terus keluarkan ke mulut keadaan terbuka, terus diulang-ulang terus, insya Allah antara energi negatif yang dari tubuh kita itu keluar. Jadi apabila reaksinya tidak sampai muntah atau enggak ada efek apa-apa, itu biasanya itu diindikasikan terkena gangguan yang cukup ringan. Jadi energi negatifnya biasanya keluar dari kotoran kita atau keringat kita kayak gitu. Jadi nggak masalah kalau tidak muntah atau tidak mengeluarkan liur segala macam, itu nggak masalah. Jadi karena reaksinya itu beda-beda, dan gangguan atau energi negatif tubuh kita juga beda-beda kayak gitu saudara. Nah, di samping untuk diminum, itu juga bisa buat mandi saudara. Jadi campurkan saja 1 sendok makan tadi serbuk tadi ke 1 ember seperti biasa. Bacakan dulu ayat ruqyah tadi, lalu kita basuhkan. Berarti basuhkan ke kanan dulu. Bismillahirrahmanirrahim, satu kanan, ya bagian kanan, lalu tangan kanan ini loh, kanan 1, 2. Intinya didahulukan kanan. Nah, kalau sudah kanan semua, kanan, lalu kiri, kanan, kaki kiri, kaki kanan, lalu kiri, selanjutnya itu kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 5 kali. 1, tangan kanan sini sebelah ya ke badan, 1, 2, kaki, 3, 4, 5. Nah kayak gitu. Itu dilakukan pagi dan sore kalau mandi. Insya Allah energi negatif yang mengganggu kita itu insya Allah akan luntur. Ingat niatnya itu lillahi ta'ala, jangan karena bidara, serbuk bidara atau daun bidara, itu jangan. Kita hanya media seperti obat gitu. Tetap kita hakikatnya minta Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan. Nah, cukup. Nah ya, untuk penjelasan singkat tentang untuk penyembuhan serbuk dengan menggunakan serbuk bidara untuk non medis ya gitu. Dan kalau bisa itu ya pakai daun itu lebih reaksinya lebih dahsyat. Jadi ini cuman buat cadangan saja. Kalau tidak ada daun bidara juga ini bisa. Caranya sama. Daun bidara juga sama. Itu daunnya itu dituangin air panas. Diamkan selama ya kurang lebih 10 menit lah sampai dingin. Ntar air itu diasma dengan bacaan ruqyah tadi. Tapi reaksinya itu lebih bagusan yang daun daripada yang serbuk kayak gitu saudara. Nah, ini penjelasan singkat dulu ya untuk penyakit non medis. Ntar selanjutnya video selanjutnya kita bahas untuk penyakit yang medis, itu tata caranya gimana dengan menggunakan media bidara. Cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang menyinggung atau kurang jelas, saya minta maaf sebesar-besarnya. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk seluruh semua. Kita
manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, semua hakikatnya atas izin Allah SWT. Jadi kita jangan mengagung-agungkan sebuah media atau sarana. Itu semua yang ada di dunia ini adalah media. Semua media, hakikatnya itu semua itu atas izin Allah SWT. Sekian dan terima kasih atas partisipasinya untuk menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.